Juliet and Sam and Mani, Frighten and Sam, George and Mani, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Ketika tubuh berhenti mencari makna, cermin diam-diam menawarkan takhta. Perhatian pun menjadi mata uang paling mahal, dan kenyataan jatuh menjadi barang obral. Konon, setiap evolusi lahir dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Alam memilih yang paling mampu menyesuaikan diri, sementara waktu menyingkirkan yang terlalu sibuk memeluk masa lalu dengan percaya diri. Namun, Aratnasun kembali mempermalukan semua retorika dengan cara yang selalu jenaka. Sebagian Bauti memang berevolusi menjadi Boget, makhluk yang mengabdikan denyut hidupnya kepada dentuman Groh yang memintanya untuk selalu joget. Menari dengan kebisingan adalah agama terakhir yang masih mereka percayai sebagai takdir. Tetapi, sebagian Bauti lainnya menempuh jalan yang jauh lebih sunyi, lebih sepi dan syarat akan dengki. Mereka tidak lagi melatih tubuh agar semakin berguna, melainkan mulai memodifikasinya agar menjadi serbaguna. Kemampuan perlahan kehilangan martabatnya, dan penampilan naik pangkat menjadi mata uang sosial yang paling komersial. Tubuh tidak lagi menjadi kendaraan untuk menjalani kehidupan, melainkan etalase yang dipajang agar perhatian bersedia mampir untuk memberi tepuk tangan. Pak Sentot menamai fase ini sebagai bodan. Namun sejarah selalu rakus. Ia tidak pernah berhenti pada satu bentuk keganjilan. Ketika cermin mulai dipercaya lebih jujur daripada kenyataan, dan pujian terasa lebih penting daripada pengenalan, lahirlah tahap evolusi berikutnya yang lebih mengkhawatirkan, Bolek. Varian yang membuktikan bahwa kadang kepunahan akal sehat datang jauh lebih cepat daripada pudarnya bedak yang melekat. Yang paling mengkhawatirkan bukan karena mereka telah berubah. Evolusi memang selalu menuntut perubahan. Justru yang mengerikan adalah arah perubahan itu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Aratnasun, makhluk hidup tidak lagi berlomba menjadi lebih berguna, lebih bermakna, atau lebih bijaksana. Mereka justru berlomba menjadi lebih menarik, agar perhatian mempunyai alasan untuk melirik. Seolah-olah, penghormatan dapat dipoles dengan perhatian, dan kekosongan batin dapat disamarkan hanya dengan sudut pencahayaan. Sejak saat itu, Aratnasun tidak lagi sekadar melahirkan varian baru, Bauti. Ia melahirkan sebuah zaman ketika citra perlahan menggantikan karakter dan pantulan mulai mengambil alih kenyataan sebagai playmaker. Maka pertanyaannya bukan lagi kenapa Bauti suka berdandan dan bersolek, melainkan bagaimana Bauti bisa sampai rela menukar jati dirinya hanya demi memperoleh pantulan yang hanya ada di dalam kepalanya. Tidak semua Bauti memilih jalan yang sama. Sebagian memang larut dalam hiruk pikuk Gero hingga berevolusi menjadi Boget. Namun sebagian lain justru menghindari kebisingan itu, lalu menemukan jenis kebisingan yang jauh lebih sunyi. Suara yang terus-menerus berbisik dari dalam kepala sendiri. Di sanalah evolusi Bodan diam-diam dimulai. Dahulu mereka memandang dunia untuk mencari tempat berpijak. Kini mereka memandang cermin untuk bernegosiasi dengan rasa kurang yang tak mau beranjak. Anehnya, alam tidak pernah mengeluhkan bentuk wajah mereka. Sungai tetap mengalir tanpa meminta bibir harus berwarna merah. Matahari tetap terbit tanpa menuntut kulit harus lebih cerah. Bahkan pepohonan yang setiap hari diguyur hujan tidak pernah merasa perlu meminta daun baru agar tampak lebih merayu. Hanya Bauti yang berhasil menciptakan persoalan yang sebelumnya tidak pernah disediakan oleh alam. Evolusi Bauti tidak dimulai ketika wajah disentuh bedak atau bibir yang diberi gincu secara mendadak. Perubahannya dimulai ketika nilai diri perlahan dipindahkan dari apa yang dimiliki di dalam, menuju apa yang berhasil dipantulkan keluar. Cermin pun berhenti menjadi alat untuk melihat, ia berubah menjadi pengadilan yang setiap hari memanggil untuk menatap. Jean-Paul Sartre melalui buku Being and Nothingness menjelaskan bahwa tatapan orang lain perlahan mampu mengubah manusia menjadi objek, hingga seseorang mulai melihat dirinya sebagaimana ia dibayangkan oleh mata orang lain. Namun Bodan melangkah lebih jauh dari kegelisahan Sartre. Bodan bahkan tidak membutuhkan tatapan siapapun. Bayangannya sendiri sudah cukup untuk menjadi hakim yang tidak pernah memberikan vonis bebas. Setiap kekurangan adalah dakwaan yang tak pernah puas, dan setiap koreksi adalah persidangan yang tidak pernah tuntas. Maka evolusi kali ini tidak membuat Bauti menjadi lebih bermakna ataupun lebih bijaksana. Perubahan hanya membuat mereka semakin sibuk merias wajahnya yang tidak pernah dipermasalahkan oleh semesta. Evolusi menuju Bodan tidak mengubah bentuk tulang,
tidak menambah jumlah otot, bahkan tidak membuat mereka mampu bertahan lebih lama menghadapi kerasnya arat nasun. Yang berubah justru cara mereka memaknai tubuh. Dahulu jasad adalah alat, dipakai untuk bekerja, menghindari bahaya atau memeluk kehidupan yang seringkali diperdaya. Pada fase Bodan, keberadaan fisik resmi kehilangan martabatnya sebagai sarana bertahan hidup. Ia diturunkan pangkatnya menjadi etalase yang korup. Yang dihargai bukan lagi apa yang sanggup dilakukan tubuh, melainkan bagaimana raga berhasil dipertontonkan dengan utuh. Arat nasun perlahan memasuki zaman ketika bungkus memperoleh penghormatan yang dahulu hanya diberikan kepada isi. Kemampuan kini hanya menjadi catatan kaki, sementara penampilan menjadi judul utama yang penuh gengsi. Perubahan itu mula-mula tampak sepele, hanya soal cara menatap cermin lebih lama atau cara menampilkan diri agar mudah diterima. Keganjilan memang selalu menyamar sebagai kebiasaan kecil. Ketika semakin banyak Bodan memilih dipandang daripada dipahami, perlahan sebagian masyarakat ikut mengubah cara mereka memberikan perhatian. Bukan lagi kepada mereka yang paling berguna, melainkan kepada mereka yang selalu tebar pesona. Sebagian masyarakat arat nasun menyambut perubahan itu dengan tepuk tangan. Mereka mulai memperlakukan citra seperti mata uang yang nilainya terus naik, sementara karakter diperlakukan layaknya logam tua yang memiliki unsur mistik. Guy Debord dalam buku The Society of the Spectacle pernah menggambarkan masyarakat yang perlahan lebih mencintai representasi daripada kenyataan, hingga citra mengambil alih pengalaman hidup itu sendiri. Bodan tidak sekadar hidup di dalam masyarakat tontonan, mereka mengubah dirinya sendiri menjadi tontonan yang terus-menerus dipoles agar layak dikonsumsi dan dianggap tuntunan. Seolah harga diri dapat dicetak dari label kosmetik dan kehormatan dapat dipoles bersama warna yang nyentrik. Padahal kenyataan selalu kejam terhadap kemasan, ia mengingat isi jauh lebih dalam daripada pita yang membungkusnya dengan 1000 alasan. Pak Sentot mencatat bahwa sejak Bauti memasuki fase Bodan, terjadi perubahan biologis yang sulit dijelaskan dengan hukum evolusi manapun. Bukan bentuk tubuh mereka yang berubah paling drastis, melainkan arah perhatian mereka yang semakin narsistis. Jika dahulu Bauti lebih sering mengawasi langit untuk membaca cuaca atau jalan setapak untuk menghindari bahaya, kini mereka justru menghabiskan lebih banyak waktu menatap kaca. Tidak ada predator yang lebih sering mereka jumpai selain bayangan sendiri. Meskipun pantulan tidak pernah menyerang, ia hanya diam. Namun dalam diamnya, ia berhasil memaksa Bodan terus merasa kurang. Semakin lama Bodan menatap wajahnya, semakin asing parasnya. Seolah-olah ada sosok lain yang bersembunyi di balik kaca, yang terus membisikkan bahwa kesempurnaan tinggal selangkah lagi. Padahal langkah itu sengaja dijauhkan setiap kali mereka kurang percaya diri. Yang dikejar Bodan sesungguhnya bukanlah wajah yang lebih baik, melainkan akhir dari rasa kurang yang terus berpindah dengan cerdik. Ketika satu kekurangan berhasil diperbaiki, kekurangan lain segera mengambil alih tugasnya untuk memaki. Maka cermin tidak lagi berfungsi sebagai alat pengenal diri. Ia berubah menjadi mesin yang memproduksi ketidakpuasan dalam hati. Jacques Lacan melalui konsep mirror stage dalam kumpulan esainya Eckrich menjelaskan bahwa manusia mulai mengenali dirinya melalui pantulan. Tetapi pengenalan itu sejak awal sudah dibangun di atas ilusi ketidakwarasan. Di arat nasun, ilusi tersebut berevolusi menjadi habitat. Bodan bukan lagi sekadar melihat dirinya di dalam cermin, mereka mulai tinggal di dalamnya. Karena itulah kemudian lahir ungkapan yang terdengar kejam, tetapi terlalu sering dibuktikan oleh kenyataan. Bodan lebih mengenal isi kotak rias daripada isi kepalanya. Mungkin kalimat itu terdengar berlebihan, namun kebenaran selalu memiliki kebiasaan buruk. Setiap sindiran yang bertahan lama biasanya lahir karena kenyataan telah lebih dahulu kehilangan peran. Semakin lama Bodan diamati, semakin tampak bahwa mereka tidak lagi hidup untuk merasa nyaman, melainkan untuk meninggalkan kesan. Perubahannya begitu perlahan hingga nyaris tidak terdengar, seperti rayap yang memakan tiang rumah dengan sabar. Warna gincu mulai dipilih bukan karena cocok dengan cuaca, melainkan karena cocok dengan pantulan di kaca. Garis pada wajah diperbaiki berulang kali, bukan agar lebih dikenali, melainkan agar lebih mudah dipuji. Bahkan cara berdiri, cara tersenyum, hingga sudut kepala ketika berbicara perlahan kehilangan sifat alaminya. Semuanya berubah menjadi koreografi sosial. Tubuh tidak lagi bergerak karena kebutuhan, melainkan karena kemungkinan sedang diperhatikan.
Kehidupan berubah menjadi panggung yang tidak pernah menurunkan tirai, dan setiap Bodan menjadi aktor yang sedang memainkan peran tanpa pernah selesai. Semakin sering Bodan mengulang pertunjukan, semakin sulit pula mereka membedakan mana gerakan yang lahir dari keinginan dan mana yang sekadar dibuat agar tampak meyakinkan. Senyum tidak lagi menjadi bahasa perasaan, melainkan strategi buayan. Tatapan tidak lagi memancarkan ketulusan, melainkan perhitungan. Sedikit demi sedikit, Bodan berhenti bertanya apakah dirinya merasa nyaman. Yang lebih penting adalah apakah dirinya tampak mengesankan. Dan sejak itulah kesan diam-diam mengambil alih tempat yang dahulu ditempati oleh kejujuran. Pak Sentot menyebut gejala itu sebagai sindrom kesan permanen. Sindrom ini bukan penyakit yang menyerang kulit, melainkan cara untuk berkelit. Penderitanya mulai percaya bahwa penghormatan dapat dibeli melalui perpaduan warna yang tepat dan wibawa dapat dipoles oleh bedak yang melekat. Irving Goffman dalam buku The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa kehidupan sosial seringkali menyerupai pertunjukan, tempat manusia mengatur kesan yang ingin ditampilkan. Bodan bukan sekadar memainkan peran di atas panggung. Mereka mulai membongkar rumahnya sendiri agar tak terlihat canggung. Karena citra dianggap sebagai investasi paling aman, meski kenyataan berkali-kali memperlihatkan bahwa tidak ada ilusi yang mampu bertahan lebih lama daripada kenyataan yang terus menagihnya. Dan justru ketika Bodan merasa telah menemukan versi terbaik dirinya, tanpa disadari evolusi berikutnya telah mengetuk pintu untuk memanggil rasa kurangnya. Menurut catatan Pak Sentot, tidak ada peristiwa besar yang menandai lahirnya Bolek. Evolusi ini melangkah dengan sangat halus, namun melahap habis keaslian hingga pupus. Pada mulanya, Bodan hanya merasa wajah yang terawat sudah cukup untuk memperoleh perhatian. Namun perhatian memiliki sifat yang rakus terhadap kekurangan. Ia tidak pernah puas pada satu bentuk. Setelah wajah selesai dipoles sempurna, mata mulai turun menilai busana. Ketika warna gincu dianggap biasa, perhatian pun berpindah kepada aksesori penopang raga, lalu kepada cara tertawa, cara bicara, bahkan kepada jeda beberapa detik sebelum menjawab prasangka. Sedikit demi sedikit, seluruh gerak tubuh berubah menjadi proyek estetika. Jika Bodan merias wajahnya, maka Bolek mulai merias keberadaannya. Tidak ada lagi bagian hidup yang dibiarkan tumbuh secara alami. Segalanya harus tampak sengaja, seolah spontanitas adalah noda. Perhatian yang terlalu sering diberi hal yang sama akan kehilangan rasa kagumnya. Wajah yang kemarin dipuji, esok hari dianggap dengki. Kesan yang dahulu terasa istimewa, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang tidak lagi mengundang rasa lega. Maka Bodan dipaksa berevolusi bukan karena tubuhnya berubah, melainkan karena standar penilaian masyarakat yang terus berbenah. Ketika wajah tak lagi cukup untuk memenangkan perhatian, seluruh keberadaan akhirnya ikut dijadikan bahan pertunjukan. John Baudrillard melalui buku Simulacra and Simulation menulis bahwa lambat laun tanda dapat menggantikan kenyataan hingga manusia kesulitan membedakan mana yang asli dan mana yang hanya representasi. Bolek menjadi bukti hidup dari keganjilan itu. Mereka tidak lagi sibuk membentuk jiwa, melainkan sibuk merancang citra. Yang dipelihara bukan kepribadian, tetapi sekadar kesan tentang pengabdian. Yang dirawat bukan karakter, melainkan kemungkinan untuk terlihat berkarakter. Kehidupan perlahan berubah menjadi galeri yang tidak pernah tutup. Setiap langkah adalah pajangan, setiap senyum adalah tayangan, setiap unggahan adalah pementasan. Ironisnya, semakin indah bingkai yang mereka susun, semakin dalam mereka tenggelam dalam lamun. Ketika Bodan resmi memasuki fase Bolek, perubahan yang terjadi tidak lagi dapat diukur dari isi lemari atau banyaknya aksesori yang ia miliki. Perubahan terbesar justru terjadi pada cara ia menyusun dirinya sendiri. Penampilan bukan lagi pelengkap kehidupan, melainkan komposisi yang harus selalu sempurna agar dapat disajikan. Tidak ada detail yang dianggap terlalu kecil untuk mendapatkan perhatian. Warna pakaian harus berdamai dengan gincu, bentuk aksesori harus berbicara dengan kepantasan yang rancu. Cara berjalan harus selaras dengan mimik muka. Bahkan kata-kata diatur seperti gerak tari di atas pentas terbuka. Di Arat Nasun, kesan bukan lagi buah dari apa yang dirasa, melainkan arsitektur buatan yang dibangun dengan penuh rekayasa, petak demi petak, agar orang lain melihat bangunan yang megah meskipun fondasinya retak. Perlahan-lahan, Bolek tidak lagi bertanya, "Siapa aku?" Pertanyaan itu dianggap terlalu melelahkan.
Mereka menggantinya dengan pertanyaan yang jauh lebih praktis. Aku harus terlihat seperti apa hari ini? Identitas berhenti diperlakukan sebagai sesuatu yang ditemukan melalui pengalaman. Ia berubah menjadi rancangan yang dapat diedit, diperbarui, bahkan diganti. Yang dicari bukan lagi keaslian, melainkan konsistensi penampilan agar terlihat meyakinkan. Semakin rapi komposisi disusun, semakin sulit menemukan siapa sebenarnya yang memiliki racun. Michel Foucault dalam buku The History of Sexuality, volume 1, pernah menunjukkan bahwa manusia perlahan membentuk dirinya melalui berbagai praktik dan norma yang terus diawasi. Di Arat Nasun, pengawas itu tidak lagi selalu datang dari tetangga atau keluarga. Ia telah pindah ke dalam kepala setiap bolek. Mereka menjadi sipir sekaligus tahanan bagi dirinya sendiri. Setiap hari mereka memeriksa apakah penampilannya masih presisi. Setiap hari pula mereka menghukum dirinya sendiri ketika merasa gagal memenuhi standar yang bahkan tidak pernah ditetapkan oleh alam. Maka lahirlah ironi terbesar evolusi ini. Ketika seluruh hidup dihabiskan untuk merapikan tampilan, identitas perlahan berubah menjadi properti pertunjukan, mudah dilepas dan dilupakan. Hanya satu hal yang tidak pernah ikut berganti, rasa kekurangan yang terus menanti. Para biolog Arat Nasun berkali-kali mencoba mencari makhluk yang paling mendekati perilaku bolek. Mereka membandingkannya dengan burung merak yang memamerkan bulu, gurita yang mengubah corak kulit, hingga kupu-kupu yang bermetamorfosis. Setelah membandingkan berbagai spesies, Pak Sentot justru memilih bunglon sebagai analogi yang paling masuk akal. Bunglon mengubah warna tubuhnya mengikuti keadaan. Itu adalah strategi bertahan hidup, bukan usaha mengubah jati diri. Bunglon tidak pernah bercermin lalu berharap bangun esok hari sebagai burung kolibri. Ia tidak pernah percaya bahwa mengganti warna berarti mengganti hakikatnya. Alam memberinya kemampuan beradaptasi, bukan alasan untuk menyangkal dirinya sendiri. Namun sebagian bolek tampaknya percaya bahwa mengganti tampilan sama artinya dengan mengganti jati diri. Ketika penampilan mulai dianggap sebagai jati diri dan perubahan tampilan terasa seperti kelahiran kembali, semuanya mulai dianggap terkendali. Disitulah Pak Sentot mulai kehilangan sedikit nyali, karena setiap kritik terhadap penampilan mulai dianggap sebagai penolakan atas keberadaan. Carl Gustav Jung dalam buku The Archetypes and the Collective Unconscious membahas tentang persona, topeng sosial yang diperlukan manusia untuk hidup di tengah masyarakat. Jung mengingatkan bahwa bahaya muncul ketika seseorang mulai percaya bahwa topeng itu adalah hakikat dirinya. Di Arat Nasun, peringatan itu terdengar seperti ramalan yang terlambat dibaca. Bolek perlahan merawat personanya lebih tekun daripada wataknya. Mengubah warna memang jauh lebih mudah daripada mengubah kebiasaan yang menolak punah. Membeli pakaian baru selalu jauh lebih murah daripada membangun kebijaksanaan yang menuntut resah. Maka kemampuan perlahan kehilangan nilai tukarnya. Yang bertahan bukan lagi mereka yang paling bijaksana, melainkan mereka yang paling mahir memainkan ilusi di depan muka. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Arat Nasun, penampilan mulai menentukan nasib lebih sering daripada gosip. Pada tahap akhir evolusinya, bolek mencapai sesuatu yang oleh para biolog Arat Nasun disebut sebagai simbiosis optik. Sebuah keadaan ketika keberlangsungan harga diri tidak lagi bergantung pada apa yang mereka rasakan, melainkan pada apa yang berhasil mereka tampilkan. Semakin besar perhatian mereka terhadap penampilan, semakin besar pula ketergantungan mereka terhadap penilaian. Dari kejauhan mereka tampak sangat percaya diri, langkahnya mantap penuh akurasi, senyumnya presisi, pakaiannya nyaris terlihat tanpa ambisi. Namun Pak Sentot menemukan paradoks yang mengganggu. Kepercayaan diri mereka ternyata bukan mata air. Itu hanyalah kolam tada hujan di tengah lapangan, tampak melimpah selama diguyur pujian. Namun begitu tepuk tangan berhenti memberi perhatian, dasar yang retak kembali menyuarakan kesepian. Maka setiap hari, bolek harus mengulang pertunjukan yang sama, bukan karena mereka menikmatinya, melainkan karena mereka takut jika suatu hari tak ada lagi yang melihatnya. Tatapan yang mengabaikan terasa seperti hukuman. Setiap penolakan berubah menjadi ruang persidangan, tempat marwah menunggu vonis dari hasil pertunjukan. Charles Horton Cooley dalam buku Human Nature and the Social Order melalui konsep Looking Glass Self berpendapat bahwa manusia kerap membentuk gambaran tentang dirinya berdasarkan bagaimana ia membayangkan dirinya dilihat orang lain. Bolek tidak lagi sekadar melihat dirinya melalui mata orang lain. Mereka mulai meminjam mata itu sebagai satu-satunya alat untuk mengenali dirinya sendiri.
Maka lahirlah ironi biologis yang paling pahit dalam sejarah evolusi Bauti. Spesies yang tampak paling yakin terhadap dirinya justru menjadi spesies yang paling bergantung pada pandangan orang lain. Dan ketika seseorang terlalu lama hidup demi terlihat indah, kejujuran perlahan dianggap sebagai sifat yang serakah. Sebab dalam dunia yang memuja penampilan, kenyataan seringkali kalah menarik dibanding ilusi keganjilan. Pada akhirnya, sejarah evolusi Bauti bukanlah kisah tentang tubuh yang semakin unggul, melainkan tentang perhatian yang perlahan berpindah arah. Ketika teknologi arat nasun semakin canggih, cermin semakin jernih, kosmetik semakin sempurna, dan pakaian semakin pandai menjual kesan, justru keberanian untuk menerima diri sendiri berubah menjadi barang paling langka yang pernah diperdagangkan. Bauti berevolusi menjadi bodan, bodan berevolusi menjadi bolek, bukan karena alam memintanya, melainkan karena mereka terlalu lama percaya bahwa penghormatan dapat dipercepat melalui penampilan. Mereka mengira citra adalah jalan pintas menuju makna, padahal citra hanyalah bayangan yang sangat pandai meniru cahaya. Mereka merias wajah, kemudian mendandani keberadaan, hingga tanpa sadar lupa kapan terakhir kali mereka merawat kenyataan. Yang dipertahankan bukan lagi kebenaran, melainkan penampilan yang selama bertahun-tahun telah mereka bangun dengan penuh kesadaran. Sebab semakin lama seseorang hidup di dalam sebuah peran, semakin sulit ia membedakan mana wajah yang benar-benar dimilikinya dan mana wajah yang selama ini hanya dipinjam demi memperoleh perhatian. Søren Kierkegaard dalam buku The Sickness Unto Death menyebut keadaan itu sebagai bentuk keputusasaan yang paling sunyi, ketika Bauti perlahan kehilangan dirinya bukan karena dirampas, melainkan karena terlalu sibuk menjadi sosok yang ingin selalu pas. Ia hadir bersama bunyi halus kuas rias, perpaduan busana yang tak pernah pantas, dan rasa kurang yang beringas, tetapi selalu meminta pertunjukan berikutnya dilakukan lebih tegas. Sejarah memang selalu mengajarkan satu pelajaran yang sama, meski manusia berkali-kali memilih melupakannya. Bedak hanya mampu mengubah wajah, aksesori hanya mampu mengubah penampilan, dan pakaian hanya mampu mengubah kesan. Tetapi tidak ada satupun di antaranya yang pernah sanggup merias kekosongan. Mungkin itulah sebabnya, di arat nasun, cermin tidak pernah benar-benar memantulkan manusia. Ia hanya memantulkan seberapa jauh seseorang telah bersedia meninggalkan dirinya sendiri demi terlihat sempurna. Yang gugur bukan wajah, melainkan arah. Yang pudar bukan bedak, melainkan watak. Dan ketika cermin menjadi hakim yang paling taat, Bauti tak lagi mencari kebenaran. Mereka hanya mencari pengakuan.